Kisah Sunan Geseng. Suatu hari Sunan Kalijogo syiar agama Islam di suatu daerah. Beliau bertemu dengan seorang hamba Allah yang bernama Ki Cokrojoyo. Istrinya bernama Rubiah dan memiliki seorang putra bernama Joko Beduk. Pekerjaan Ki Cokrojoyo adalah sebagai penyadap gula kelapa. Walau hanya dengan kehidupan yang sederhana, keluarga tentram dan bahagia. Karena Ki Cokrojoyo dan keluarganya nrimo ing pandu. Dengan ketentramannya itu, Ki Cokrojoyo senang bersenandung. Dalam perjalanan syiarnya, Kanjeng Sunan Kalijogo bertemu dengan Ki Cokrojoyo yang akhirnya diajarkan kalimat zikir yang dilantunkan dengan pujian. Hari-hari Ki Cokrojoyo selalu memuji Allah dengan kalimat yang diajarkan oleh wali Allah, yaitu Sunan Kalijogo. Pada suatu saat, keajaiban terjadi dengan amalan itu. Saat Ki Cokrojoyo mengambil hasil panennya yang dibuat gula kelapa, tiba-tiba berubahlah gula kelapa itu menjadi emas. Namun Ki Cokrojoyo tidak menjadi bangga, malah beliau berpamitan pada istri dan anaknya untuk mencari Kanjeng Sunan Kalijogo. Setelah bertemu Kanjeng Sunan Kalijogo, Ki Cokrojoyo disuruh bertapa oleh Sunan Kalijogo yang dilakukan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, Kanjeng Sunan Kalijogo teringat akan kondisi muridnya yang sedang bertapa. Lalu dicarinya dalam tempat pencarian, tempat yang digunakan bertapa. Ternyata tempat tersebut telah menjadi hutan alang-alang. Kemudian Sunan Kalijogo membakar hutan alang-alang tersebut. Setelah habis alang-alangnya terbakar, barulah tampak Ki Cokrojoyo masih dalam kondisi bertapa, dan badannya menjadi gosong karena terbakar. Pada saat itu, Ki Cokrojoyo dibangunkan oleh Sunan Kalijogo dengan ucapan salam, dan akhirnya beliau terbangun dan langsung sungkem terhadap gurunya. Setelah itu, Kanjeng Sunan Kalijogo memerintahkan beliau untuk mandi dan menyuruh pulang menemui keluarganya. Setelah ketemu keluarga, diceritakan segala kejadian pada istrinya dan anaknya. Istri dan anak ikut bersyukur kehadiran Allah atas diselamatkannya Ki Cokrojoyo atas bimbingan Kanjeng Sunan Kalijogo. Dari perjalanan itu, diangkatlah derajat Ki Cokrojoyo menjadi seorang wali Allah. Maka Ki Cokrojoyo diberi nama oleh Kanjeng Sunan Kalijogo menjadi Sunan Geseng untuk mengingat laku dan ketawaduannya terhadap guru sehingga mencapai derajat yang mulia. Dan setelah itu ditugaskannya Sunan Geseng oleh Sunan Kalijogo untuk syiar Islam, khususnya mengajak masyarakat untuk bertauhid, membaca 2 kalimat syahadat, menjalankan ajaran Rasul Nabi Muhammad SAW. Selain Sunan Geseng, juga ada murid-murid Sunan Kalijogo yang terkenal, yaitu Sunan Bayat di Klaten, Syekh Jangkung di Pati, dan Ki Ageng Selo di Demak. Sunan Geseng berdakwah dengan sangat santun dan arif. Ia melakukan pendekatan budaya dengan masyarakat Jawa, sebagaimana yang dilakukan gurunya Sunan Kalijogo. Ia berdakwah dengan menggunakan wayang kulit, melakukan selamatan yang tujuannya untuk bersedekah dan memuji syukur kehadiran Allah, serta memuliakan tamu-tamu, santri, umat, masyarakat, pejabat, lalu diajak berzikir dengan pujian-pujian. Dengan cara itulah masyarakat Jawa yang tadinya Hindu-Buddha
diajak menyeberang ke Islam. Begitulah bijaknya Sunan Geseng wali Allah yang tidak mematikan budaya-budaya yang baik dan luhur. Yang ia lakukan adalah dengan tidak melanggar akidah dan syariat. Tapi ternyata metode tersebut sangat ampuh untuk menyatukan umat masyarakat. Makam Sunan Geseng terletak di Dusun Jolosutro, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Letaknya kira-kira 2 km di sebelah kanan Jalan Yogyakarta-Wonosari. Setiap tahun ada perayaan dari warga setempat untuk menghormati Sunan Geseng. Selain di dekat pantai Parangtritis, Yogyakarta, makam Sunan Geseng juga dipercaya terdapat di sebuah desa yang bernama Desa Tirto, di kaki Gunung Andong dekat Gunung Telomoyo, secara administratif di bawah Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Masyarakat sekitar makam khususnya dan Grabak pada umumnya sangat mempercayai bahwa makam yang ada di bukit dengan bangunan cungkup dan makam di dalamnya adalah makam Sunan Geseng. Pada bulan Ramadan, pada hari ke-20, masyarakat banyak yang berkumpul di sekitar makam untuk bermunajat. Selain itu, di Desa Kleteran yang terletak di bawah Desa Tirto juga terdapat sebuah pondok pesantren yang dinamai Pondok Pesantren Sunan Geseng.